Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Wira Wardana. Kali ini saya akan membahas tentang kuliah, organisasi, apakah bisa berjalan seimbang. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya tidak sendiri nih. Saya akan mengajak teman saya yang bernama Suhikma. Suhikma ini dari Universitas Islam Makassar. Selain dia ikut organisasi, di dalam kelas ini dia juga sebagai sebagai Keti atau ketua tingkat. Selain itu, sekarang dia ini menjabat sebagai wakil ketua di SEMA Visip UIM. Dan dia ini juga sebagai content creator dan dia juga sebagai wirausaha. Ya, ini dia mulai bisnis kecilan lah. Penasaran gak sama orangnya? Penasaran dong, masa enggak sih? Oke, jadi saya akan panggil teman saya, Sigma. Tada! Nah, halo Sigma. Nah, jadi kan pembahasan saya ini tentang kuliah, organisasi, apakah bisa seimbang? Ketika dalam masyarakat itu masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa organisasi itu menghambat pendidikan. Kenapa? Karena biasanya ikut organisasi ini kuliahnya itu jadi terbengkalai atau pendidikannya itu tidak selesai tepat waktu. Dan itu kan yang selama ini ada di masyarakat kita. Sebenarnya sih tergantung pada diri individu itu sendiri bagaimana kita menyikapi apa yang dikatakan oleh masyarakat di luar. Memang benar sih kalau misalnya banyak di luar sana orang-orang yang menjalani suatu organisasi sambil kuliah, tapi kuliahnya tidak cepat selesai, tidak sesuai dengan tepat waktu. Tapi itu kan masalah individu, kembali lagi di dirinya kita masing-masing, bagaimana cara kita untuk memanage waktunya kita dalam berorganisasi, bagaimana caranya kita mengatur sebaik mungkin, seefisien mungkin apa-apa yang harus kita kerjakan. Misalnya kita harus kerjakan kuliah jam sekian, kemudian berorganisasi jam sekian. Kalau misalnya kita mempunyai bisnis, kita lakukannya di jam sekian. Jadi sebagai mahasiswa kita juga harus belajar untuk memanage waktu. Terkait tentang apa respon dari masyarakat, ya kembali kepada diri kita, bagaimana kita membuktikan kepada mereka kalau misalnya kuliah itu nggak menghambat sama sekali ataupun organisasi itu nggak menghambat kuliah. Apa sih yang didapatkan selama organisasi? Apa yang membedakan yang berorganisasi dan yang tidak berorganisasi? Sebenarnya kalau misalnya yang membedakan itu yang aku rasakan kan, kalau misalnya kita berorganisasi itu kita tidak hanya belajar tentang bagaimana kita menarik kader atau membuat orang itu banyak yang mengikuti kita. Itu bukan hanya di situ, tapi kan kalau misalnya kita berorganisasi, kita belajar tentang divisi acara, konsumsi, danus, bagaimana caranya kita mendapatkan dana. Nah, untuk anak-anak yang suka dunia bisnis itu bisa belajar di organisasi. Terus kita juga bisa belajar tentang public speaking. Terus kita juga bisa belajar bagaimana cara memanage waktu ketika kita ingin mencari suatu perlengkapan dan lain-lain ketika ada kegiatan. Jadi sebenarnya banyak sekali manfaat ketika kita berorganisasi. Karena kan kalau di bangku kuliah itu kita hanya belajar tentang teori-teori saja, sementara di organisasi itu lebih kepada pengaplikasiannya. Jadi, organisasi dan pendidikan itu sangat penting. Dimana kalau misalnya di dalam pendidikan kita mendapatkan teori, tapi dalam organisasi kita dapat langsung mempraktikannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih manajemen waktunya? Kan Sigma selain jadi kuliah, jadi Keti lagi, ya, di organisasi sekarang menjabat sebagai wakil ketua di SEMA Visip UIM. Dan selain jadi kuliah dan organisasi, Sigma ini juga merupakan content creator. Bisa mungkin Sigma promosikan YouTube-nya, channel YouTube-nya. Oh ya guys, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku. Jadi nama channel YouTube aku itu Suhikma, tapi isinya itu bukan tentang education gitu guys, dia cuman tentang makeup, tutorial makeup gitu. Bagaimana cara tadi kan pertanyaannya? Caranya kan orang selalu bilang kalau misalnya kalau kita kuliah terus kita berorganisasi terus kita juga sebagai Keti itu bakalan sibuk. Sebenarnya kata sibuk itu ya tergantung dari apa yang kita
kita rasakan. Kalau yang saya rasakan ya selama ini tidak terlalu sibuk bagaimana tidak terlalu sibuk bagaimana sekali gitu, karena seperti organisasi, ketika tidak rapat atau tidak ada kerja-kerja organisasi, kita bisa meluangkan waktu kita untuk belajar yang lain. Atau misalnya kalau kita tidak lagi kuliah, kita bisa mengisi waktu luangnya kita dengan kumpul-kumpul dengan teman-teman organisasi, dengan membangun relasi di luar. Atau misalnya ketika kita juga lagi ada waktu luang, kita bisa bermain online, aplikasi online untuk mempromosikan jualan-jualan kita. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meluangkan waktu kita dengan hal-hal yang positif, atau meluangkan waktu kita dengan hal-hal yang lebih efisien, lebih efektif daripada kita harus rebahan berlama-lama tapi tidak ada pemasukan begitu. Untuk pertanyaan terakhir nih, apa sih pesan dan kesannya kepada generasi muda nih yang masih galau atau yang mau masuk kuliah tapi dia bingung apakah harus hanya kuliah saja atau ikut organisasi? Jadi pesan aku buat kalian yang saat ini lagi menjalani bangku kuliah, kalian jangan ragu untuk ikut organisasi. Jangan pernah merasa bahwasannya organisasi itu menghambat. Yang pertama itu kalian harus jalani terlebih dahulu, jalani dengan penuh keikhlasan, tanpa harus mengeluh, tanpa harus terbebani dengan apa yang dikatakan oleh orang di luar sana. Kalian harus mengisi waktu-waktu kalian dengan waktu yang lebih berguna, lebih bermanfaat dan memiliki nilai. Oke, jadi saya rasa itu cukup untuk pertanyaan saya tentang kuliah organisasi apakah bisa seimbang. Terima kasih atas waktunya Sigma. Ya, Halo Sigma. Malas kok Kak. Aduh. Sigma. Nah, Sigma ini dari Universitas akan membahas biografinya. Masih penasaran nggak?